ada itu hanya perempuan saja, anak perempuan saja tidak ada laki-lakinya, berarti memang dia kalau satu orang maka untuk dia setengah harta. Tapi kalau lebih dari satu orang maka dia mendapatkan 2/3 dari harta. Bagaimana kalau seandainya tidak ada sama sekali ahli waris yang lain selain mereka? Apakah semua hartanya? Ada cara yang lebih pas, karena ada yang namanya zawil arham. Zawil arham itu keluarga dekat tapi tidak masuk dalam urutan ahli waris, tidak punya jatah dia. Tapi dia zawil arham, punya kedekatan rahim, tapi tidak bagian dari ahli waris. Karena itu yang lebih baik ambil 2/3 itu untuk semua perempuan tadi, sisanya nanti diberikan kepada zawil arham. Cara pertama. Atau cara kedua, sisa dari 2/3 tadi itu jadikan sesuatu yang akan dirasakan langsung manfaatnya oleh orang tua yang punya harta. Mungkin untuk masjid atau atau wakaf atas nama orang. Tapi yang jadi hak dia itu 2/3. Jika lebih dari satu. Tapi kalau satu itu hak dia ada setengah dari. Kalau ada 100 juta, berarti 50 juta murni untuk dia. Kalau dia 2 atau lebih, maka 75 juta dibagi oleh mereka yang lebih dari satu orang. Sisanya caranya tadi. Bisa untuk zawil arham, kadang ada yang hadir di saat pembagian harta, ada yang hadir nengok-nengok aja dia kan. Nguping dia kan. Ini kakak kita dapat dia nih 20 juta nguping dia kan. Uang ngupingnya itu perlu dikasih juga. Ada uang dengar dia. Kalau sesuku saja itu. Atau seperti tadi berikan satu amalan atas nama wakafkah atau maka tapi atas nama itu dari apa yang dulu. Baik, sekarang kita masuk pada harta. Saya pikir ini penting untuk kita bicarakan karena memang kita bergelut dengan harta. Jadi kita harus tahu karakternya nanti bahwa bitnya mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh ditransaksikan, mana yang tidak. Jadi harta, kedudukan dan fungsi. Kalau fungsi saya kira semua kita tahu. Kalau saya udah lama tahu fungsi harta, cuma hartanya difungsikan itu yang enggak ada. Kalau tahu fungsinya udah cukup lama gitu. Mana yang mau difungsikan itu yang jauh dari kita. Jadi harta kedudukan. Sekarang definisi harta ini sederhana ini, tapi kalau kita baca referensi, ternyata luar biasa para ulama membahas persoalan harta. Harta itu dalam bahasa Arab adalah al-mal. Mal itu malayani mailan. Itu artinya cenderung atau suka. Sesuatu yang kita cenderung kepada. Maka tidak ada tabiat manusia yang tidak cenderung pada harta kalau dia sehat. Hanya orang yang tidak sehat akalnya lah yang barangkali yang tidak punya kecenderungan untuk orang yang kurang sehat akal pun cenderung dia sama. Atau sudah mau mati. Jadi sesuatu yang berharga yang disukai oleh tabiat manusia yang mungkin untuk disimpan pada saat dia dibuka. Kata mungkin untuk disimpan ini menjadi kata kunci sebab Abu Hanifah mengatakan bahwa harta itu hanya dalam bentuk ayan, benda yang bisa disimpan, bisa diserahkan, bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu kepemilikan manfaat Abu Hanifah tidak memasukkan sebagai harta. Apa contoh manfaat? Kalau umpamanya kita dapat voucher nginap semalam di hotel umpamanya, itu harta nggak kira-kira? Ini manfaat kan? Oleh Abu Hanifah itu tidak, karena dia tidak dalam bentuk ayan, tidak dalam bentuk benda, hanya manfaat.
Kalau kita tidak datang, berarti kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tapi oleh jumhur ulama bisa masuk. Jadi jumhur mengatakan pokoknya sesuatu yang bisa kita manfaatkan itu bagian dari harta. Abu Hanifah yang mengatakan tidak. Ada yang lebih rinci yang disampaikan oleh Hasbi Asyidiki tentang harta. Pertama kata beliau selain manusia, berarti manusia tidak bisa disebut harta. Yang kedua, boleh diperjualbelikan. Maka babi itu oleh Hasbi Asyidiki tidak harta, karena tidak boleh diperjualbelikan. Khamar itu tidak sebagai harta, walaupun definisi dia itu dibantah juga oleh sebagian orang karena bisa tetap harta, cuma harta haram. Tapi beliau tidak menyebutkan, tidak memasukkan itu sebagai harta karena tidak boleh untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, menurut beliau memiliki nilai dan harga baru bisa disebut sebagai harta kekayaan. Kalau umpamanya sebutir beras, tidak ada nilai, tidak ada harga. Sebutir beras, 2 butir, 3 butir pun tidak ada. Tapi kalau sudah 1 kilo, 1 liter, ya, baru disebut sebagai kekayaan. Dan itu nanti ada apa namanya itu ya, ada pengaruhnya ke masalah fikih. Kalau seandainya kita merusak sebutir beras, wajib diganti. Kan kalau hubungan sama harta kan itu nanti kan. Karena kalau kita rusak harta orangnya dirusak, wajib kita ganti. Tapi ketika itu tidak disebut sebagai harta, dirusak, kira-kira harus diganti. Kalau ada orang Muslim punya ternak babi, sekarang diusir sama masyarakat, dibunuh babinya, wajib diganti. Ke situ apanya, imbasnya gitu. Imbas definisi harta oleh para ulama. Sama dengan Abu Hanifah tadi umpamanya bocor hotel. Kalau seandainya dia tidak datang di malam itu, perlu tak orang tadi mengganti? Tidak salah dia. Apa tidak datang dan dia sudah dijadwalkan untuk pada malam itu bebas dan gratis di hotel. Nah itu, jadi dalam persoalan harta bisa kita simpulkan bahwa semua yang bermanfaat, bernilai bisa dimanfaatkan, yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Jadi harta itu nanti bisa oleh perorangan, bisa oleh satu badan, atau masyarakat. Kalau berserikat berarti lebih dari satu orang. Atau tanah ini milik BMT umpamanya, berarti lembaga badan. Ketika BMT mau buat gedung pusat umpamanya, di situ nanti fokus kerjanya, jadi itu milik badan lembaga. Itu yang kemudian perlu kita ketahui juga bagaimana apa yang menyebabkan kepemilikan dalam harta sehingga harta menjadi milik seseorang. Yang pertama, sebab kepemilikan itu diusahakan. Dia bekerja dapat gaji, dia berjualan dapat untung. Seperti itu dimiliki disebabkan oleh dia muktasab, diusahakan. Tapi ada nanti dia memiliki tapi bukan diusahakan, memang ditakdirkan dia untuk memiliki. Apa contoh? Warisan bukan diusahakan, memang otomatis. Asal ada yang meninggal, berarti otomatis harta itu berpindah kepemilikannya kepada milik ahli waris. Atau tiba-tiba dia dapat hadiah, dapat bonus atau hibah umpamanya, itu bukan muktasab. Jadi ada yang sifatnya muktasab, diusahakan, dan ada yang sifatnya memang ditakdirkan dia oleh Allah untuk menjadi pemilik harta itu. Nah, kalau memang harta itu muktasab, ada yang diusahakan, maka mestilah diusahakan dengan cara yang halal, cara yang benar. Jangan sampai memiliki harta tapi dengan cara yang tidak halal. Apa cara yang tidak halal? Dicuri, menipu,
sebagainya, dia dapat untung besar tapi dari cara riba umpamanya. Diusahakan juga, tapi usahanya itu adalah sesuatu yang salah. Dibahas juga dalam persoalan harta itu tentang pembagian harta. Ini banyak bahasan oleh para ulama. Aksar menurut Abdullah, pembagian harta. Ada yang diistilahkan al-malul mutaqawwam. Harta yang memang dapat dihargai dan dinilai. Dan ada yang ghairul mutaqawwam, yang belum dapat dihargai. Yang dapat dihargai itu ya seperti tanah yang dia miliki, mobil yang dia punya. Kalau yang ghairul mutaqawwam itu ikan yang di sungai depan rumah dia. Dia punya rumah, depannya ada sungai, ada ikan banyak itu. Itu harta ghairul mutaqawwam. Tidak dapat dinilai. Atau kebun yang belum berbuah. Ghairul mutaqawwam belum bisa dinilai. Nah, nanti kalau dibawa kepada yang kalau kita hubungkan sama transaksi-transaksi yang dilakukan, ada umpamanya gadai. Harta yang mana yang bisa digadaikan? Yang mutaqawwam atau yang ghairul mutaqawwam? Kalau yang mutaqawwam kan ada nilainya langsung, bisa dijadikan untuk gadai. Tapi yang ghairul mutaqawwam tidak bisa. Dan tidak boleh memang, karena ada gharar nanti di situ. Ada semacam tipuan. Boleh tidak menggadaikan kebun durian? Tadi dari bahas durian ya, tapi belum kalau tanya dia ini Buahnya belum sampai sini. Ya, soalnya ada bolu yang rusak. macet itu tadi mungkin lampu datang. Jadi itu tidak dibolehkan. Umpamanya dia masih berbunga, digadaikan. Ya bisa karena ghairul mutaqawwam. Kalau kebunnya bisa. Tanahnya banyak. Maksudnya tanahnya bisa karena jelas kan. Tapi kalau barangnya itu kan kita nggak boleh mengambil manfaat dari gadaian. Bapaknya digadaikannya kebun durian untuk kita semuanya buah durian itu nggak boleh. Bisa ada gharar di situ. Kenapa demikian? Karena kita diuntungkan yang buah durian, sementara hutangnya tetap. Padahal bisa saja harga semua buah durian itu bisa melunasi separuh hutangnya. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai gadai. Sawah juga banyak di sebagian wilayah di Sumbar, sawah tanah yang digadaikan tapi dimanfaatkan untuk bertani oleh yang menerima gadai. Berarti dia mendapatkan manfaat dari barang yang dia gadaikan. Sementara hutangnya tidak berkurang. Seharusnya jangan dalam bentuk murni kerja dia seperti itu, tapi dia minta izin untuk berusaha di situ, kemudian musyarakah dalam bentuk musyarakah, sehingga dua-duanya mendapat itu. Nah, jadi al-malul mutaqawwam lah yang boleh dalam bertransaksi. Mau jual beli kah, mau apakah, buah mangga yang belum jadi buah juga tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan kepada hadis Rasul. Kapan bolehnya? Hatta yabdu salah. Sampai nanti buah itu nyata, jelas dia bisa jadi dan apa dia mau masak. Nah, ada nanti Diturunkan dulu atau masih di atas? Kan kalau majak durian itu kan masih tua bukan? Masih di atas. kalau sudah nampak dia akan jadi buah benar. Udah mulai tanda-tanda dia mau masak. Kalau masih putihnya, masih bunganya, dia pajak itu istilahnya apa? Itu kan jual beli. Iya. Bahasa kita pajak kan. Tapi itu sebenarnya dia terjadi akad jual beli. Dia mau beli buah durian yang masih di situ. Iya. Itu yang dilarang Nabi kalau masih belum nampak akan jadi. Karena kata Rasul dalam hadis itu, siapa yang menjamin bahwa putih itu akan benar-benar jadi? Dia udah mau jalan, baru dipajak.
Nah, berarti sudah nampak dia akan Dia kayak gini, Ustaz. Hmm. Umpama contohnya kan, nanti kali 5.000 aja satu buah durian, dia udah jadi durian nih kan. Anggap aja semuanya 200, padahal pas udah dijaga, buahnya ada 300. Itu dia masalah. Udah ada kesepakatan, Mas. Itu dia masalah. Berarti yang diuntungkan siapa di situ? Yang Orang majak. Nah, Yang punya membeli ladang. dan membeli. Yang kalau ternyata nanti diperkirakan 200, ternyata yang jadi 100, siapa pula yang diuntungkan? Siapa dia tuh? Siapa dirugikan? Nah, makanya dalam transaksi itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Maka dibatasi betul sama agama kita itu sama sekali, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ada lagi al-mal manqul wa ghairul manqul. Yang manqul itu yang bisa berpindah-pindah, mobil bisa berpindah-pindah. Kalau ghairul manqul tidak bisa berpindah-pindah, tanah, rumah. Katanya ada tanah pindah-pindah hari. Dia awalnya 1 hektar kan jadi 1,5 hektar aja dia kan. Itu tidak pindah, itu tambah. tumbuhan mundur. Jadi manqul itu yang dapat berpindah-pindah yang manqul. Ini dua-duanya dapat dijadikan untuk sesuatu yang sifatnya ditransaksikan atau dalam bentuk gadai. Mobil umpamanya bisa digadaikan atau diperjualbelikan. Ada lagi al-malul istihlak wal isti'mal. Ada yang harta habis sekali pakai, ada harta yang berulang-ulang pakai. Sekali pakai itu seperti makanan, minuman. Ini sekali pakai, sekali minum habis. Ada yang istimali. Istimal itu artinya adalah dia berulang-ulang pakaian. Kalau ada mahasiswa mau wisuda, ada dipinjam atau disewa toga atau pakaian wisuda itu kan, nanti itu dikembalikan lagi. Itu istimali. Tapi ada yang sekali pakai. Boleh enggak yang sekali pakai habis barang habis pakai ini istilahnya pinjam? Nah, pinjam, boleh pinjam HP itu. Itu pinjam HP itu apa sebenarnya? Jasa ya. Berarti ada pulsa yang itu pinjam tuh atau minta? Pakai, Diusah. nggak pakai. Kalau di Tompek Tojo banyak kasusnya pena hilang. Pena hilang kali Pak. Pinjam. Pinjam hilang. Jadi caranya ambil tutupnya. Kasih dia penanya, pegang tutupnya. Iya. Bisa nyimpan. Jadi pas dia mau ini, ingat dia kan? Kan hilang juga. Udah, dia kalau nggak ada tutup, dia nggak akan bawa. Dia pun lupa. Karena dikira adalah milik dia. Tutup langsung masuk ke karena sudah ditutup. Dan jadi itu beberapa bentuk dari harta. Bisa nggak kita istilahnya pinjam nasi bungkus umpamanya? Minta. Pinjam dulu ya katanya. Pinjam itu uang kita. Karena kalau pinjam, yang dikembalikan apa yang Pinjam. dipinjam. Ini enggak pinjam, lalu kita habiskan, barangkali nanti kita ganti. Beras umpamanya, gimana itu apa? Jadi ada yang sifatnya istimali, ada yang istimali. Dua-duanya boleh dalam akad, cuma tinggal penggunaan istilah. Apakah pinjam atau minta atau pakai dulu atau beli. Kalau beli ada akad, berarti harus dibayar. Nah, kalau pinjam harus dikembalikan. Jadi bukan berarti tidak boleh untuk berbagai akad, boleh, cuma barangkali menggunakan bahasa apa untuk hal yang, karena mau penggunaan bahasa, kalau nggak salah dulu pernah ada kaidah yang kita bahas dulu dahulu. Ada kaidah bagaimana bahasa terkadang kita ucapannya lain tapi maksudnya lain.
Pinjamannya lain, tapi maksudnya lain. Umpamanya kita pinjamkan mobil, tapi kita beri syarat. Nah, pinjamlah mobil ini, tapi nanti pulangnya full. Nah, itu kira-kira pinjam tuh atau sewa? Karena kita memberikan syarat bahwa nanti pulangnya harus full. Berarti sewanya full minyak. Pinjam bersyarat. Pinjam bersyarat. Atau bahasa pinjam juga, tapi disebutkan harga sewanya. Kemudian juga dalam persoalan harta, ini kedudukannya ya, kedudukan harta dalam Islam itu ternyata ada 3. Yang pertama, harta sebagai perhiasan. Harta sebagai perhiasan. Semua orang menginginkan. Semakin banyak harta seorang, banyak pula perhiasan. Semakin banyak perhiasan dan banyak harta. Karena dia adalah perhiasan. Dan ayat yang bilang seperti itu. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Karena dia perhiasan, maka semua orang menginginkan, ingin memilikinya. Tidak ada orang yang tidak ingin memilikinya. Sedangkan yang kedua, harta itu sebagai amanah atau sebagai titipan. Jadi harta kita semua itu sebenarnya tidak ada yang murni milik, mutlak milik kita. Itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu titipan Allah, artinya tidak mutlak milik kita, berarti kita harus tunduk kepada aturan Allah dalam persoalan harta. Karena bukan milik kita. Tahu Allah ambil, kita tunduk dalam 3 hal: produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, bagaimana kita mengembangkan harta kita, harus sesuai dengan aturan Allah. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada investasi bodong, investasi haram, investasi yang tujuannya adalah untuk yang tidak baik. Kalau kita kembangkan harta kita melalui itu, berarti kita mendapatkan harta tambahan, tetapi dia tidak halal. Karena caranya yang tidak benar. Jadi produksi berarti meningkatkan gitu ya, istismar ya, menginvestasikan harta kita. Bagaimana dia harus tetap sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ada pula muncul pertanyaan-pertanyaan titipan temporer dalam persoalan itu. Apakah harta saham, apakah harta dari saham yang haram itu wajib dizakatkan? Wajib dikeluarkan zakatnya tanpa tidak. Tapi ya, dari saham yang haram. Saham yang haram itu apa contoh? Perjudian, itu luar biasa itu. Ekstasi sabu-sabu. Dia punya harta. Lalu datang kesadaran dia, wajib tidak dibayarkan. Dia kalau belum datang sadarnya, dia tidak akan mikir zakat ya. Dia baru mikir zakat kalau sudah mulai sadar. Sama dengan pertanyaan orang ini, apakah orang musafir yang tujuannya untuk maksiat boleh dia jamak kasar? Dia musafir nih, tujuannya maksiat, boleh nggak dia jamak kasar? Jawabannya, kalau tujuannya maksiat dia nggak ingat sholat. Dia tidak akan ingat sholat. Kalau masih ingat sholat, dia sabarnya nanti tidak untuk maksiat. Itu maksiat itu namanya ada jenis judi terkenal di Singapura momen. Jadi dia bukan sholat dia dulu. Boleh nggak dia jamak kasar? Oleh Abu Hanifah nggak boleh karena membantu dia untuk mempermudah dia untuk berbuat. Oleh yang lain Abu Hanifah yang mengatakan boleh. Karena intinya ada pada sabarnya, pada tujuan. Tujuan itu untuk urusan lain, dia yang dapat catatan dosa yang lain. Tapi yang jelas dia dalam bentuk sabar. Cuma sebagian itu tidak boleh, karena nggak boleh membantu dia untuk mudah berbuat dosa.
dan dalam distribusi. Jadi produksinya, kemudian distribusinya. Karena itu bukan mutlak milik kita, berarti kita harus mendistribusikan harta itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah juga. Ada orang minta bantuan, tapi tujuannya untuk tidak baik. Boleh nggak kita berikan harta itu? Berarti kita punya andil nanti membagi-bagikan harta kita untuk hal-hal yang kita tahu bahwa itu bukan kebaikan. Oke, distribusinya harus semua untuk yang dihalalkan oleh Allah. Untuk anak yatim kah, untuk bantu musyawarah kah, untuk para janda kah, pokoknya untuk hal-hal yang memang oleh agama. Kalau ada di situ dia untuk memang untuk kebaikan, misalnya untuk anak yatim gitu kan. Cuman kebanyakan kalau di sini tuh boleh anak yatim gitu. Ada organnya, terus gimana tuh kita ngasih sumbangan itu? Kalau seperti itu, Kan ada manusia ini. lebih baik kita peruntukkan untuk apanya. Kan ada item-item penggunaannya tuh. Ada poin-poinnya. Pilih nanti poin-poin yang di situ memang Ada kebaikannya. dan diberikan kebebasan menggunakan secara umum, karena bisa saja nanti uang kita untuk membayar organ tadi. Iya. Berarti kita distribusikan harta kita untuk sesuatu yang ternyata tidak. Dan juga yang ketiga, ya harus ikut aturan Allah pada konsumsinya. Harus ikut aturan Allah. Kita menggunakan untuk apa? Apa salah satu dari aturan Allah pada soal konsumsi? Takdir. Tidak boleh membanding. Padahal harta kita kan. Kita yang nyari, kita yang banting tulang, terus keringat, dapat kita uang. Suka-suka. Ternyata itu nggak boleh. Tetap digunakan oleh kita sendiri sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Mubazir pun tidak boleh. Karena mubazir itu sebenarnya satu sikap yang sangat disukai siapa? Nabi kan ada dalam hadis bilang begini, sederhanalah kalian dalam berwudu, jangan mubazir menggunakan air meskipun kalian berwudu di pinggir sungai. Pinggir sungai itu kan akan kurang airnya. Banyak. Kita ambil pun banyak ini tidak akan kurang air sungai. Tapi sikapnya, sikap dia berlaku seperti itu, berbuat seperti itu yang dicintai oleh syaitan dan dibenci oleh Rasul. Nah, maka jangan nanti mentang-mentang itu harta kita, lalu kita semuanya menggunakannya untuk hal yang mubazir tidak bermanfaat. Dan mubazir itu ya bisa dari harta kita atau bisa dari ketika kita memanfaatkan harta orang lain. Seperlunya, apa yang perlu kita gunakan seperlunya. Meskipun mungkin bisa kita gunakan lebih, tapi kalau itu tidak perlu ya kenapa digunakan? Contoh menggunakan harta orang untuk kepentingan kita itu contohnya makan dikasih tahu Bapak. Banyak terjadi mubazir. Diambil piring tuh isi banyak-banyak ya. Nah, tinggal sepertiganya. Kalau habis bilang orang comok nanti katanya. Nah, tinggal pula kalau memang tidak akan dimakan, ambil mana yang akan kita makan. Seberapa kita perlukan. Jadi meskipun harta di tangan kita atau kita gunakan harta yang mungkin boleh kita gunakan milik orang lain, tapi seperlunya. Kan begitulah agama mengajar, sebab penggunaan yang berlebihan itu ibadah syaitan. Jadi ada dua istilahnya dalam istilah agama itu. Ada istilah mubazir, tabdzir, ada istilah israf. Israf itu berlebih-lebihan juga, kayak kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ada israf, ada tabdzir. Apa bedanya? Bedanya kalau israf itu
menggunakan sesuatu lebih dari batas keperluan kita. Itu israf. Kita perlunya setengah piring, kita ambil satu piring, berarti israf. Mengambil lebih dari batas kebutuhan. Tapi kalau takdir itu lebih kepada mengambil sesuatu yang kita tidak perlu sama sekali, belum diperlukan. Memberikan HP ke anak umur 1 tahun buat apa? Berarti takdir. Umur 1 tahun dia juga nggak ngerti mau diapain itu, tapi dibelikan HP mahal-mahal. Berarti takdir. Karena menempatkan sesuatu pada hal yang tidak dibutuhkan. Kalau mengambil sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, berarti israf. Maka jangan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih. Nah itu dia. Jadi karena dia sebagai amanah, maka perlu kita ikuti aturan agama. Yang terakhir, harta itu sebagai fitnah. Rupanya harta sebagai fitnah. Ayat mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta dan anak. Inilah dalil oleh Hasbi As-Siddiqi tadi mengatakan bahwa manusia berarti bukan harta. Manusia berarti tidak harta kan? Semua ayat ini membedakan. Innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian, berarti anak bukan harta. Karena harta bisa diperjualbelikan, anak ya bisa. Nah, dan itu dua-duanya ternyata sebagai fitnah. Kalau sebagai fitnah berarti ujian. Kalau ujian berarti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada orang yang lulus oleh ujian harta, ada orang yang tidak lulus oleh ujian harta. Baru dia selesai menjabat langsung masuk penjara. Jadi tidak happy endingnya, tidak bahagia akhirnya. Baru selesai masa jabatan, bahkan belum habis masa jabatan, dia sudah masuk. Sudah masuk. Berarti dia tidak lulus pada fitnah harta. Atau dia lalai dari urusan administrasinya. Karena kadang payah juga negara kita ini, yang penting bukti fisiknya ada. Lebih penting bukti fisik daripada barang yang ada. Maka lebih sulit nyari kuitansinya daripada. Iya, memang itu fakta itu. Nggak bisa kita bantah itu keadaan negara kita ini. Yang penting dalam laporan keuangan itu ada bukti fisik. Umpamanya beli AC 3, ini kwitansinya. Belum ditengok mana AC-nya, tapi ada kwitansinya, itu sudah dibenarkan dulu. Karena bukti fisiknya ada kwitansi ya. Maka ada kadang orang-orang di kantor itu dia pergi untuk beli kwitansi. Bukan untuk beli barangnya, tapi untuk beli kwitansi. AC-nya pasang. Hah? AC-nya pasang kwitansi. Kan tak cerita AC. Tidak, masih. Kwitansi itu kadang kan orang tuh bermain AC-nya nggak ada, pergantian AC tambah kwitansi. Yang penting dapat bukti buktinya. pembelian. Nah, itu kebanyakan di kalau tidak ada itu, walaupun tidak ada barangnya, itu bisa salah. Karena saya juga punya pengalaman, saya pernah jadi BD2 di sebelumnya. BD2 kan bagian keuangan. Ada kadang barangnya jelas itu, tapi kalau kwitansinya hilang, itu bisa laporan kita bermasalah. Padahal barang tidak ada. Itu juga untuk mengelola mahal itu. Banyak sekali yang sebenarnya kita tidak salah itu. Cuma karena ada kelalaian kita, mungkin bukti fisik yang hilang, sehingga kita dianggap ya. Yang paling baik itu ya bukti fisik ada dan barang juga. Nah, disitulah orang yang akan lulus dari fitnah. Nah, jadi 3 itu kedudukan harta dalam Islam. Bisa sebagai manusia, sebagai amanah, dan ternyata juga sebagai fitnah. Mungkin ini yang mau saya sampaikan sengaja biar bicara tentang harta, dan ada panjang sebenarnya pembahasan soal harta,
Tapi tujuannya ya pasti agar kita tahu dan bagaimana kita bersikap dengan harta yang kita punya, bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana cara membagi-bagikannya, dan bagaimana cara kita sendiri yang punya. Asal semua itu berada di jalan Allah, maka berarti semuanya akan aman, dan aman di dunia dan aman pula di hisab di akhirat. Kenapa MT kita diaudit ya? Ada diaudit kan, ada auditornya. Ya, kalau semuanya lengkap maka insya Allah dunia kita aman, apalagi di akhirat. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Ada pertanyaan. barangkali. Yang ingin bertanya? Itu tangan waris. Ya, cara warisan. Banyak ini lagi. Yang Tino dia adik ya, duit dan sana. Sengaja dibahas harta karena pertanyaan kemarin itu kayaknya pada harta semua ya. Nah, saya coba ini perlu bagian harta. Kalau ada silakan. Kalau enggak ya alhamdulillah. Enggak berbayar aja. Boleh tanya dengan lain. Silakan. Mungkin ini mau nanya utang jual beli ya. Tapi jual